Babak 96, Intimidasi. Bintang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Anggota terkuatnya pergi begitu saja. Mengapa? Jadi bagaimana jika pria itu kuat? Mereka berlima, kenapa dia pergi? Terlebih lagi, pria ini seusia mereka. Seberapa kuatkah tubuhnya? Bahkan jika dia entah bagaimana berhasil mendapatkan tubuh di tahap prajurit tengah, siswa yang lebih tua memiliki pengalaman bertempur selama beberapa tahun. Dan apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sang bertanya. Bintang menoleh ke arah Sang ketika dia berbicara, tetapi dia memperhatikan bahwa Sang tidak berbicara dengannya tetapi kepada tiga siswa lainnya. Seseorang yang lebih kuat dan lebih berpengalaman daripada kamu menyadari bahwa menyerangku bukanlah ide yang baik. Akankah kamu mengikuti perintah pemimpinmu tanpa berpikir panjang, atau akankah kamu mengambil keputusan yang masuk akal dan pergi? Jangan dengarkan kata-kata kosongnya, Bintang berteriak dengan ekspresi marah. Sikapnya yang sopan dan beradab telah hilang sama sekali ketika dia menyadari bahwa Sang sedang mengancam sekelompok orang yang telah dia bangun dengan begitu banyak pekerjaan. Jarum pengecut, kami berlima, dan dia beberapa tahun lebih tua darinya. Jadi bagaimana jika orang ini kuat? Kami berempat, dia satu. Seberapa kuat dia? Dia sama tuanya dengan kita. Bintang-bintang berteriak. Tiga siswa lainnya sudah tidak tenang lagi. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka tidak memiliki pengalaman atau naluri untuk merasakan kekuatan manusia lain. Mereka hanyalah siswa baru dari keluarga kelas menengah. Mereka tidak tahu seberapa kuat lawan mereka. Dua aliran logika yang saling bertentangan bertabrakan di benak mereka. Pemimpin pasukan mereka menyerah tanpa perlawanan, yang berarti orang ini harus sangat kuat. Namun, dia juga baru berusia 14 dan 15 tahun. Jadi, seberapa kuatkah dia? Ini adalah dua pemikiran yang saling bertabrakan. Yang mana yang benar? Mereka tidak tahu. Sementara itu, beberapa siswa lainnya berhenti di samping. Mereka memperhatikan ada sesuatu yang menarik sedang terjadi, dan mereka datang untuk menonton. Salah satu siswa yang lebih berpengalaman merasakan kekuatan Sang dan menjadi terkejut. Seseorang semuda itu memiliki tubuh yang kuat. Bagaimana itu mungkin? Apa dia berasal dari keluarga bangsawan berpangkat tinggi? Tapi ketika mereka mengatasi keterkejutan mereka, mereka hanya tersenyum. Oh, ini akan bagus. Bintang memperhatikan semua siswa berhenti di sekitar mereka untuk menonton. Saat Bintang melihat semua mata memperhatikan, kecemasannya melonjak. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak siswa. Dia merasa seluruh akademi sedang menonton. Stars sudah mulai curiga bahwa melawan Sang mungkin bukan ide yang paling cerdas, tapi dia tidak bisa mundur sekarang. Jika dia mundur sekarang setelah melakukan tindakan besar seperti itu, dia tidak akan bisa menatap mata siapapun lagi. Dia harus menjalaninya sampai akhir. Paling buruk, dia harus menerima sedikit pukulan. Setidaknya nama keluarganya akan melindunginya dari kemungkinan terburuk. Bintang menoleh ke arah Sang lagi dengan gigi terkatup. Kemudian, dia melihat antek-anteknya. Jangan lupa, kamu menandatangani kontrak. Jarum tidak, kamu tidak boleh melanggar perintah yang masuk akal, ucapnya dengan nada mengancam. Biasanya, Stars tidak akan pernah mengancam bawahannya. Lagi pula, penting bagi bawahan untuk menyukai pemimpinnya. Jika tidak, banyak masalah yang akan terjadi. Namun, Bintang tidak punya pilihan lain. Anak buahnya sudah mulai ragu. Dia harus mendorong mereka maju. Ketika ketiganya mendengar perkataan Bintang, mereka meringis. Dia benar, jika mereka melanggar kontrak, mereka harus membayar kembali semua yang mereka terima dari Stars. Dibandingkan dengan Jarum, ketiganya telah bergabung dengan Stars jauh lebih awal, yang berarti mereka telah menghabiskan banyak kekayaan mereka. Membayar semuanya kembali sekarang hampir mustahil. Sekalipun mereka menjual barang yang telah mereka beli lagi, mereka tidak akan mendapatkan harga penuh, dan mereka harus bekerja keras selama berbulan-bulan. Mereka hanyalah prajurit tahap prajurit awal. Tidak banyak pilihan untuk menghasilkan banyak uang bagi mereka. Mereka bahkan tidak bisa membunuh hama kucing. Pada akhirnya, mereka bertiga mengertakkan gigi dan menatap Sang tanpa daya. Mereka telah memutuskan bahwa mereka akan mengorbankan kesehatan mereka hari ini. Dipukuli lebih baik daripada harus bekerja berbulan-bulan. Ketika Sang melihat ekspresi mereka, dia menyipitkan matanya. Saya tidak peduli jika Anda berada di bawah perintah. Anda bebas untuk tidak mematuhi perintah tersebut. Jika Anda menyerang saya akan memperlakukan Anda seperti musuh, katanya dingin. Tubuh ketiga siswa itu bergetar, namun mereka hanya bisa mengertakkan gigi. Ya, mereka bisa memutuskan untuk tidak menaati perintah tersebut, namun biayanya akan terlalu tinggi. Saat ini, mereka bertiga menyadari bahwa mereka mungkin tidak mempunyai peluang melawan Sang. Jika pemimpin pasukan mereka, yang tidak bisa mereka menangkan melawan 3 lawan 1, pergi, mereka tidak punya peluang. Karena itu, tidak masalah bagaimana mereka bertarung. Selama mereka bertempur, mereka akan mematuhi perintah. Salah satu dari 3 siswa itu mengertakkan gigi dan menyiapkan pukulan. Kemudian, dia melayangkan pukulannya ke arah Sang. Mengemas, Sang menangkap lengannya dengan mata menyipit. Ia sudah merencanakan untuk menjadikan kelompok siswa ini sebagai contoh. Akademi tersebut memiliki beberapa penyihir air, yang berarti para siswanya tidak akan mati selama Sang tidak membunuh mereka secara instan. Hari ini, dia akan memastikan tidak ada orang lain yang mengganggunya.
Sang meraih lengan bawah siswa itu dengan kekuatan penuh, mematahkan jari-jari dan ulna, dua tulang di lengan bawah. Suara tulang patah dan serpihan daging terdengar di seluruh halaman saat wajah siswa itu melebar kesakitan dan ngeri. Kemudian, Sang meraih tangan siswa itu dengan lengannya yang lain dan menariknya. RRRIIP. Sang mencabut tangan itu dari lengannya dan melemparkannya ke dinding, mematahkannya menjadi beberapa bagian yang berdarah. Para penonton menarik napas dalam-dalam melalui gigi mereka. Bang! Terakhir, Sang menendang siswa tersebut. Bang! Siswa tersebut menabrak dinding bangunan utama dengan benturan yang keras. Lebih banyak suara patah tulang terdengar di halaman. Ketika siswa itu jatuh ke tanah, dia tidak berteriak. Sebaliknya, dia mulai mengejang ketika tubuhnya mengejang di tempatnya, darah kental keluar dari mulutnya. Dia mencoba bernapas, tetapi hanya darah yang masuk ke paru-parunya, yang kemudian keluar lagi. Saat ini, halaman sudah sunyi senyap. Siswa yang lebih muda sudah terbiasa berkelahi satu sama lain, namun bisa dibilang, sebagian besar siswa yang berkelahi masih remaja. Meninju dan menendang orang lain adalah hal biasa. Memar atau patah satu atau dua tulang juga merupakan hal yang normal. Tapi hal ini tidak normal bagi mereka. Siswa ini benar-benar sekarat. Dia tercekik oleh darahnya sendiri. Sementara itu, Sang memandang dengan mata menyipit ke arah dua siswa lainnya. Minggir, katanya dingin. Dua siswa lainnya membeku ketakutan. Mereka mengira akan dipukuli, tetapi mereka tidak menyangka hal itu. Ini tidak normal. Ini bukan sekadar pemukulan. Ketika mereka mendengar kata-kata Sang, mereka dengan cepat melompat ke samping. Kontrak mereka sudah lama terlupakan. Ketakutan mereka terlalu kuat. Sang berjalan ke arah Stars dengan mata menyipit. Stars masih memandangi siswa yang sekarat itu dengan ketakutan, dan dia tidak menyadari pendekatan Sang. Ketika dia melakukannya, semuanya sudah terlambat. Tubuh Bintang membeku ketakutan ketika dia melihat mata Sang tepat di depannya. Keluargaku ah. Sebelum Stars menyelesaikan kalimatnya, Sang memasukkan tangan kanannya ke dalam mulutnya, memegang rahangnya. Mata Bintang membelalak ketakutan. Tidak, RRIIP. Sang merobek rahangnya. Para siswa yang lebih muda tersentak ngeri. Tentu saja masih ada beberapa siswa yang menyaksikan semuanya dengan mata tenang. Mereka juga pernah membunuh manusia sebelumnya, dan mereka tahu bahwa kedua siswa ini tidak akan mati. Ya, Sang memang agak brutal, tapi selama dia tidak membunuh mereka, dia diperbolehkan melakukan itu. Bintang-bintang mulai meneriakkan omong kosong yang tidak jelas saat dia menggeliat di tanah. Bang! Sang meremas rahang di tangannya dan melemparkan bola darah kental ke tanah di samping Stars. Jangan ganggu aku lagi, katanya sebelum masuk ke dalam gedung. Dari samping, salah satu guru menghela nafas dan mengangkat kedua siswanya. Dia terbiasa membawa siswa yang terluka ke penyihir air. Tapi sungguh, pria itu agak terlalu kejam. Menumbuhkan kembali sesuatu jauh lebih mahal daripada sekadar memasang kembali sesuatu. Apakah dia benar-benar harus menghancurkan lengan dan rahang itu? Yah, aku tidak perlu membayarnya. Babak 97, rasa bersalah. Sang menutup pintu di belakangnya setelah memasuki kamarnya. Kemudian, dia hanya berdiri di sana, di ruangan yang sebagian besar gelap. Celah kecil itu tidak membiarkan banyak cahaya masuk. Kesunyian, Sang hanya menunggu dalam diam. Saat ini, jantung Sang berdebar kencang dan keringat membasahi tubuhnya. Perasaan bersalah yang mendalam ada di dalam hatinya. Dia telah bertindak berhati dingin dan brutal, tapi itu tidak mencerminkan kebenaran. Ini adalah pertama kalinya setelah malam yang menentukan itu Sang melukai orang lain sedemikian rupa. Meninju seseorang, mematahkan lengan, atau hal serupa masih tergolong normal bagi Sang. Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi seorang petarung di kehidupan masa lalunya, dan wajar jika seorang petarung terluka dalam pertarungan. Namun, apa yang dia lakukan di luar sana bukanlah hal yang normal bagi seorang petarung. Sang mungkin berada dalam tubuh anak berusia 15 tahun, namun dalam pikirannya, dia masih memandang dirinya sebagai anak berusia 23 tahun. Jadi, ketika dia melihat ke arah siswa lain, Sang tidak melihat orang-orang seusianya melainkan anak-anak. Mereka adalah anak-anak. Selain itu, apa yang akan mereka lakukan padanya? Paling-paling, mereka akan mematahkan satu atau dua tulang dan membuatnya memar. Sang telah melihat niat buruk di mata mereka, tetapi Sang tidak merasakan niat jahat yang sebenarnya datang dari mereka. Mereka hanya ingin mengalahkannya untuk menunjukkan keunggulan mereka. Mereka hanyalah anak-anak. Namun, Sang telah melakukan hal-hal buruk terhadap mereka. Salah satu dari mereka hampir mati, sementara yang lainnya mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan. Sang punya alasan untuk bertindak brutal seperti ini, tapi itu tetap saja sulit. Di bumi, Sang akan masuk penjara karena tindakannya. Ya, mereka telah menyerangnya, dan Sang mempunyai hak untuk membela diri, tapi itu saja, membela. Mengenai orang pertama, mematahkan lengan dan menendangnya saja sudah cukup. Tindakan Sang yang merobek lengannya lebih dari sekadar pertahanan. Namun, pelanggaran yang lebih buruk terjadi pada Stars. Bintang bahkan belum mencoba menyerang Sang. Ya, dia sudah memberi perintah, tapi dia tidak pernah menunjukkan niat menyerang Sang. Sang bisa saja menghajarnya, membuangnya, atau melumpuhkannya. Mencabut rahang seseorang tidak dianggap sebagai pembelaan diri. Aku sudah melakukan hal yang benar, pikir Sang sambil menarik napas dalam-dalam. Dengan tampilan itu,
lebih sedikit orang yang akan menggangguku di masa depan, dan aku tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi. Siswa lain melihat apa yang terjadi ketika mereka mencoba menyerang saya, dan mereka tidak akan mencoba hal seperti itu lagi. Tindakanku benar. Itu adalah keputusan yang tepat. Tanpa sadar, Sang mengambil pisau pengupas yang dibelinya dan mulai mencukur jenggotnya. Aku membuat pilihan yang benar, ulangnya dalam hati. Saat pukulan pisau yang berirama berlanjut, Sang terus mengulangi kata-kata yang sama dalam pikirannya. Sang tidak tahu sudah berapa lama dia bercukur, tapi ketika dia merasakan sesuatu yang basah di tangan kanannya, dia berhenti. Dia menoleh dan melihat darah menetes dari pisaunya. Sang menyentuh rahangnya, tapi rahangnya sudah sembuh total. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah melukai dirinya sendiri saat bercukur, dan dilihat dari jumlah darahnya, itu tidak sedikit. Itu pisau menguliti. Masuk akal jika itu melukai kulit saya saat bercukur. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan, pikir Sang sebelum mencuci pisaunya dan meninggalkannya di kamarnya. Sang juga mencuci tangannya sebelum meninggalkan ruangan lagi. Sang keluar dari gedung dan melihat sekeliling. Darah dari sebelumnya telah hilang, dan para siswa kembali melakukan apapun yang mereka lakukan. Tidak banyak orang yang melihat ke arah Sang, dan hanya sedikit orang yang mengalihkan pandangan mereka dengan cepat atau kehilangan minat. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ketika Sang melihat itu, dia menyadari sekali lagi bahwa dia benar-benar berada di dunia yang berbeda. Jika hal seperti itu terjadi di bumi, masyarakat akan tetap berkerumun di sekitar lokasi kejadian sementara polisi sedang menyelidiki tempat tersebut. Di dunia ini, hal itu normal. Sang melihat jam besar di atas pintu masuk utama gedung utama. Biasanya, para pejuang tidak terlalu peduli dengan waktu. Mereka kebanyakan fokus pada posisi matahari untuk menilai waktu. Namun, Mages telah memperkenalkan ukuran waktu yang lebih akurat, yaitu jam. Penyihir seringkali sangat sibuk, dan mereka tidak bisa menjadwalkan sesuatu berdasarkan posisi matahari. Misalnya, mereka bisa mengadakan 2 pertemuan di sore hari. Yang mana yang harus mereka pilih terlebih dahulu. Selain itu, definisi sore hari berbeda-beda bagi setiap orang. Oleh karena itu, para penyihir menggunakan jam sedangkan prajurit menggunakan posisi matahari secara normal, tetapi karena akademi ini sangat canggih dan juga mencakup banyak pendidikan tentang penyihir, maka akademi ini mengadopsi jam. Ada juga nama hari kerja di samping jam. Akademi mengetahui bahwa para pejuang sering kali lupa waktu ketika mereka sepenuhnya fokus pada pelatihan. Saya beruntung. Pelajaran inti kelas Caterpillar akan segera dimulai. Saya terjebak dalam tekniknya, dan saya memerlukan masukan dari salah satu guru. Sang berjalan ke arah utara, menuju lapangan pelatihan yang lebih besar. Pelajaran inti kelas Caterpillar berlangsung di sana. Setelah berjalan sebentar, Sang melihat beberapa lapangan dan arena latihan berbeda. Untungnya, ada tanda di samping setiap tempat latihan, dan Sang dengan cepat menemukan tanda dengan ulat di atasnya. Lapangan latihan memiliki beberapa siswa yang lebih tua berdiri di atasnya. Mungkin ada sekitar 20 siswa berusia antara 17 dan 19 tahun. Kebanyakan dari mereka berbicara dalam kelompok sementara beberapa dari mereka mengayunkan senjata sebagai pemanasan. Para siswa diperbolehkan untuk mengeluarkan senjatanya di lapangan latihan, namun mereka dilarang mengancam orang lain. Jika mereka ingin macam-macam dengan siswa lain, mereka harus menyimpan senjatanya lagi. Ketika Sang melangkah ke lapangan latihan, beberapa siswa memandangnya. Beberapa dari mereka mengerutkan alisnya. Beberapa dari mereka memandang Sang dengan skeptis. Ada yang menyipitkan mata, bahkan ada yang tersenyum sopan. Namun di detik-detik berikutnya, 2 kelompok pertama mengubah ekspresi mereka menjadi terkejut sebelum tetap canggung. Sang masih terlalu muda untuk memiliki kekuatan seperti itu. Sang memperhatikan semua itu. Benar saja, semua siswa ini sangat berpengalaman. Beberapa dari mereka menyadari kekuatanku pada pandangan pertama, tapi bahkan mereka yang tidak segera mengetahuinya. Ini adalah perbedaan besar dari jumlah siswa lain yang pernah berinteraksi dengan Sang. Stars dan kelompoknya bahkan tidak menyadari ketika Sang mengancam mereka. Siswa yang lebih tua di kelompok bintang perlahan-lahan menyadari kekuatan Sang, tapi dia masih membutuhkan waktu beberapa saat untuk benar-benar memahaminya. Pria pirang yang mencoba mendorong Sang ke samping juga menyadarinya, tapi hanya ketika Sang sudah mendorong lengannya ke samping 2 kali. Ada perbedaan yang jelas antara siswa dari berbagai usia. Para pemula yang berusia sekitar 14 tahun hampir tidak pernah menyadari kekuatan Sang. Anak-anak berusia 16 tahun menyadarinya, tapi itu tidak mudah, tidak semua dari mereka mempercayai perasaan mereka, dan itu membutuhkan waktu. Sementara itu, remaja berusia 18 tahun menyadarinya dari jarak jauh dalam waktu 2 detik, dan mereka dengan cepat mempercayai naluri mereka. Setelah Sang memasuki tempat latihan, beberapa siswa masih memandangnya. Lalu, salah satu dari mereka mengerutkan kening. Saya pikir Anda berada di kelas yang salah, katanya. Babak 98, Astor dan Elver. Orang yang berbicara kepada Sang adalah seorang pria jangkung dengan rambut biru pendek. Dia mungkin berusia sekitar 19 tahun, itulah sebabnya Sang menjulukinya sebagai laki-laki, bukan laki-laki. Pedang yang sangat besar, lebar, dan mengesankan ada di tangannya. Pedang itu mungkin panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 0,5 meter. Kapak atau palu raksasa menunjukkan perasaan ganas dan brutal, sedangkan pedang menunjukkan keserbagunaan dan ketenangan. Pedang raksasa ini menunjukkan perasaan campur aduk di antara keduanya.
Itu ganas dan kuat, tapi ada juga pengekangan di dalamnya. Dia kuat, pikir Sang sambil menatap pria itu, kilatan keterkejutan terlihat di matanya. Mengapa mengejutkan? Karena Sang merasakan perasaan bahaya yang mematikan memancar dari pria itu. Namun, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Yang mengejutkan adalah dia hanya memiliki tubuh di tahap prajurit akhir, satu level di bawah Sang. Namun, Sang dapat merasakan dengan jelas bahwa, jika mereka berdua bertarung dengan serius, kemungkinan besar Sang akan mati. Tentu saja, aku harus meningkatkan kekuatan pertempuranku, pikir Sang. Aku bisa menangani binatang dengan sangat baik, tapi aku masih pemula dalam hal manusia lain. Ya, kembalilah menyusu pada ibumu, teriak lelaki lain dari samping dengan suara mengejek. Pria berambut biru itu mengerutkan kening, dan Sang melihat ke arah pria lain yang baru saja berteriak. Itu adalah pria yang relatif kecil dengan rambut hijau panjang. Dia memiliki pedang panjang tapi tipis di tangannya, dan senyumannya menunjukkan ejekan dan kesombongan. Sang menduga usianya sekitar 17 tahun. Saat Sang melihat pria berambut hijau itu, dia tidak merasa terancam. Dia jelas memiliki kekuatan yang cukup besar, tapi dia bukanlah ancaman nyata bagi Sang. Sang merasa, selama dia tidak ceroboh, dia akan menang dengan mudah melawannya. Pria berambut hijau bahkan tidak berada di dunia yang sama dengan pria berambut biru dalam hal kekuatan. Inilah tepatnya kenapa kamu berada di peringkat terbawah di kelas, Elfer, kata pria berambut biru dengan nada menegur sambil menatap pria berambut hijau, Elfer. Seberapa sering guru menyuruhmu untuk merasakan kekuatan setiap orang secara dekat, meskipun penampilan mereka tidak mengancam? Elfer mengerutkan kening karena tidak nyaman. Dia jelas terlihat seperti seseorang yang dituduh secara salah. Kenapa kamu menyalahkanku? Kamulah yang mengatakannya lebih dulu, Astor, kata Elfer dengan suara yang bersalah. Maksudku, dia seharusnya berada di kelas persiapan, bukan di kelas junior, kata Astor dengan kesal. Dia berada di panggung prajurit puncak. Apa? Elfer berteriak kaget. Kemudian, dia melihat ke arah Sang, dan matanya membelalak karena terkejut. Bagaimana? Tapi setelah beberapa saat, Elfer mengerutkan alisnya. Lalu, dia mendengus. Oh, tidak heran. Kamu salah satu dari anak-anak bangsawan itu, iya. Sang hanya memandang Elfer dengan ekspresi netral. Pasti keluargamu telah memasukkan segala jenis pil dan obat-obatan ke dalam tubuhmu. Pasti kamu belum pernah membunuh seekor hama kucing sebelumnya, kata Elfer sambil mendengus mengejek. Astor hanya mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam persepsinya, kekuatan Sang juga terasa sangat lemah bagi seseorang yang berada di tahap prajurit puncak. Astor bisa melawan beberapa siswa Pixeldier Stage secara setara, tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Kecuali Sang. Astor merasa dia bisa mengalahkan Sang dengan penuh percaya diri, dan itu jelas tidak normal. Namun, Astor masih menyimpan penilaiannya terhadap Sang. Ya, Sang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat lemah, tapi dia juga jauh lebih muda dari mereka. Dengan pelatihan beberapa tahun, dia dapat dengan mudah menutup kesenjangan tersebut. Selain itu, Astor merasakan perasaan tertentu datang dari Sang. Astor merasa Sang telah melihat pertarungan yang adil sebelumnya. Namun, hal itu juga tidak masuk akal dalam pikiran Astor. Bagaimana kekuatan pertempuran Sang bisa begitu lemah jika dia telah terlibat dalam begitu banyak pertempuran? Karena semua ketidakpastian ini, Astor menahan penilaiannya. Sementara itu, Sang memandang Elfer sejenak sebelum beralih ke Astor lagi. Aku berada di kelas yang benar, katanya. Saya bagian dari kelas Caterpillar tingkat lanjut. Hal ini mengejutkan siswa yang mendengarkan di samping. Pastilah tidak normal jika ada seseorang dengan tubuh yang lebih kuat di kelas yang lebih rendah. Bagaimanapun juga, kekuatan tubuh secara harfiah adalah satu-satunya kriteria yang menentukan kelas seseorang. Mengapa kamu berada di kelas mahir? Seseorang bertanya. Sang menoleh. Jumlah wanita di Akademi Prajurit sangatlah sedikit. Kebanyakan dari mereka berfokus pada sihir dan mereka yang sering kali tidak bisa memilih karir lain. Karena itu, tidak banyak perempuan di akademi ini. Namun, beberapa di antaranya masih ada, seperti orang yang baru saja mengajukan pertanyaan kepada Sang. Dia memiliki rambut beruban, tetapi warna rambutnya tidak membuatnya tampak tua. Jelas sekali bahwa ini adalah warna rambut aslinya. Bertentangan dengan dugaan orang, dia membawa palu perang yang besar dan berat. Dia juga agak tinggi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot. Dia jelas bukan orang yang mudah menyerah. Aku berada di kelas ini karena aku perlu meningkatkan kekuatan tempurku selama 2 tahun ke depan, jawab Sang. Saya baru bergabung beberapa hari yang lalu. Wanita berambut abu-abu itu mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sungguh mengejutkan bahwa orang tuamu bisa mendapatkan kekayaan dan status seperti itu tetapi gagal membesarkan anak sedemikian rupa, ejek Elfer dari samping lagi. Tubuhmu sangat kuat, tapi kekuatanmu sangat lemah. Apa orang tuamu tidak tahu? Sepertinya kamu sepenuhnya fokus pada orang tuaku, sela Sang Elfer. Apakah itu karena kamu tidak puas dengan milikmu? Beberapa siswa sangat terkejut ketika mereka melihat pria baru itu mundur, dan mereka menatap Elfer dengan penuh harap. Sebagian besar siswa di kelas sudah merasa kesal dengan omong kosong Elfer yang terus-menerus. Di mata mereka, dia bertingkah seperti anak kecil, ingin berkelahi dengan siapapun yang dia pikir bisa dia kalahkan. Reaksi siswa lain ini menunjukkan perbedaan antara remaja muda dan dewasa muda. Seringkali,
Pelaku intimidasi di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas adalah anak-anak yang populer di kelas. Bagaimanapun, mereka kuat, dominan, dan hinaan mereka lucu. Namun kemudian, orang-orang yang sama akan menjadi lebih tidak populer. Kebanyakan siswa pada usia itu berada di sekolah atau akademi untuk belajar, dan mereka tidak ingin diganggu oleh seseorang yang terus-menerus melecehkan orang lain. Selain itu, hal itu tampak kekanak-kanakan dalam pikiran mereka. Elfer mungkin adalah salah satu anak paling populer di 2 kelas pertama, tapi setelah memasuki kelas mahir, segalanya tiba-tiba berubah. Saat Elfer mendengar kata-kata Sang, dia hanya mendengus. Kamu pikir aku cukup bodoh untuk terlibat perkelahian dengan seseorang di Pixel Soldier Stage? Bagaimana kalau kamu merangkak kembali ke pengasuhmu dan meminum obat lagi? Sang tidak menjawab dan malah menatap Astor. Kapan guru biasanya datang? Saya punya beberapa pertanyaan. Astor, yang sudah kembali melakukan pemanasan, menjawab tanpa melihat ke arah Sang. Dia seharusnya berada di sini sebentar lagi. Terima kasih, kata Sang sebelum terdiam lagi. Kemudian, keheningan kembali terjadi. Sebagian besar siswa kembali melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya, sementara Elfer terus melontarkan cibiran ke arah Sang. Wanita berambut abu-abu itu juga membuat Sang mengerutkan kening, tetapi Sang tahu bahwa itu tidak seharusnya menjadi sebuah provokasi. Dia menduga dia mungkin tidak senang karena seseorang dengan tubuh yang lebih kuat berada di kelasnya. Seperti yang Astor katakan, guru itu tiba beberapa detik kemudian. Ketika Sang melihat guru itu, dia diam-diam menarik napas dalam-dalam karena kesal. Oh bagus, itu orangnya. Babak 99, Guru Loran. Guru telah tiba. Itu adalah seorang pria parubaya, mungkin berusia 40-an. Dia memiliki beberapa uban di sana-sini, dan dia membawa pedang di pinggangnya. Salah satu guru itulah yang menjaga gerbang akademi pada malam Sang tiba. Sang jelas bukan penggemar berat guru itu. Entah kenapa, berbicara dengannya terasa menjengkelkan dan membuat frustrasi. Baiklah, semuanya, guru itu mengumumkan ketika dia tiba. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Wanita berambut abu-abu itu bertanya dengan suara keras namun sopan. Ada apa, Sarah? Tanya guru itu. Bukankah kekuatan tubuh kita adalah fondasi utama dalam menentukan nilai? Dia bertanya. Ya jadi, guru itu bertanya dengan sedikit kesal. Lalu kenapa orang baru di kelas kita memiliki tubuh di Pixel Soldier Stage? Dia harusnya menjadi bagian dari kelas persiapan, tanya Sarah. Seperti dugaan Sang, Sarah merasa terganggu dengan kehadiran Sang di kelasnya. Guru itu mengerutkan kening karena bingung. Setelah mendengar pertanyaan Sarah, dia melihat sekeliling siswa yang berkumpul dan dengan cepat menemukan yang aneh. Ketika dia melihat Sang, guru itu mendengus sedikit kesal. Tentu saja kamu akan masuk kelasku, gerutunya lebih banyak pada dirinya sendiri. Sang tidak yakin bagaimana dia harus merespons. Haruskah dia meminta maaf? Haruskah dia menyapa? Pada akhirnya, Sang tidak mau bereaksi sama sekali dan tidak melakukan apapun. Saya tidak tahu. Izinkan saya bertanya, kata guru itu kepada Sarah. Terima kasih, kata Sarah sopan. Guru memanggil kristal kecil dan melihat ke dalamnya. Soran, apa yang terjadi? Mengapa ada siswa Pixel Soldier Stage di kelas mahirku? Halo, Loran. Bukankah ini hari yang menyenangkan? Suara jengkel Soran keluar dari kristal. Ya, halo, Soran, kata guru parubaya, guru Loran, dengan suara kesal. Jadi, kenapa ada murid Pixel Soldier Stage di kelas mahirku? Apakah kamu berbicara tentang Sang? Suara Soran bertanya. Apakah dia akhirnya datang ke pelajarannya? Aku tidak tahu namanya, gerutu guru Loran. Kalau begitu kenapa kamu tidak bertanya padanya? Suara Soran berkata. Guru Loran menggerutu. Hei, kamu, teriaknya sambil menatap Sang. Ya, aku Sang, jawab Sang. Aku bahkan tidak menanyakan pertanyaanku. Merupakan sopan santun jika membiarkan orang lain selesai berbicara, gerutu sang guru. Sang mengerutkan kening. Bukankah sudah jelas apa yang ingin kamu tanyakan? Kami semua bisa mendengar diskusimu. Aku hanya ingin mempercepat semuanya. Cepat, guru itu mendengus. Lalu kenapa kita membicarakan topik ini begitu banyak? Jika kamu memberiku waktu untuk menanyakan pertanyaanku, kita pasti sudah selesai. Itu karena, Sang mulai berteriak, tapi dia menghentikan dirinya sendiri. Lalu, dia menghela nafas panjang. Pria ini sekarang adalah gurunya, dan Sang tidak boleh terlalu banyak berdebat dengannya. Ya, guru, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, kata Sang dengan sedikit kesal. Apa? Guru Loran hampir berteriak. Kenapa kamu menyerah? Jelas sekali kamu tidak benar-benar percaya dengan apa yang kamu katakan. Apa kamu pikir aku begitu bodoh sehingga aku akan tertipu oleh hal itu? Sang mengertakkan gigi karena frustrasi. Karena aku tidak ingin berdebat dengan orang yang seharusnya aku pelajari, kata Sang sedikit lebih keras. Jadi, siapa namanya? Suara Soran keluar dari kristal lagi. Kamu sudah lama tidak menjawab. Apakah kamu bertengkar lagi? Guru Loran baru saja ingin balas berteriak pada Sang, tetapi suara Soran menghentikannya. Iya, namanya Sang. Jadi, kenapa dia sekelas denganku? Dia bertanya lagi. Bagaimana reaksi siswa lain terhadap pertukaran itu? Anehnya, mereka tidak terkejut sama sekali. Dilihat dari reaksi mereka, sepertinya wajar jika guru Loran selalu bertengkar.
Ada alasan di baliknya, jawab Soran. Tidak apa-apa, aku bertanya apa alasannya. Guru Loran balas membentak. Jika aku bisa memberitahumu alasannya, aku akan memberitahumu, Loran, kata Soran dengan sedikit jengkel. Namun, aku tidak bisa memberitahumu alasannya karena ini rahasia. Ketahuilah bahwa Sang berada di kelasmu atas perintah dekan. Kesunyian. Dekan, biasanya Soranlah yang memutuskan semua kelas dan nilai yang berbeda. Dia bertanggung jawab penuh untuk menugaskan siswa ke kelas yang paling sesuai. Dekan tidak pernah terlibat dalam semua itu. Dekan disibukkan dengan segala macam pekerjaan administrasi, rapat, dan lain sebagainya. Namun, dia telah membuat keputusan eksekutif untuk Sang. Mengapa? Para siswa sangat jarang mendengar tentang dekan. Mereka melihatnya masuk dan keluar gedung dari waktu ke waktu, tapi itu saja. Jadi, kenapa dia tiba-tiba terlibat jika menyangkut siswa ini? Perintah dekan. Guru Loran bertanya lagi. Ya, kata Soran. Mengenai perkembangan Sang, kamu hanya perlu memeriksa dua hal. Jika aku ada di speaker, harap nonaktifkan karena siswa lain tidak seharusnya mendengarkan masalah pribadi siswa lain. Pembicara, Sang berpikir dengan ekspresi aneh. Apakah kristal itu telepon? Maksudku, memang begitu, tapi masih terasa aneh mendengar kata speakerphone di dunia ini. Guru Loran menempelkan kristal itu ke telinganya dan berjalan beberapa meter jauhnya. Setelah itu, dia berbicara pelan ke dalam kristal. Siswa lainnya menunggu sekitar 1 menit sampai Guru Loran kembali. Baiklah, mari kita mulai pelajarannya, Guru Loran mengumumkan. Permisi, Guru, kata Sarah, wanita berambut abu-abu itu. Bagaimana dengan pertanyaanku? Kenapa dia ada di kelas kita? Guru Loran mengerutkan kening. Kamu mendengar apa yang aku dengar? Kamu tahu apa yang aku tahu? Jawaban apa yang kamu harapkan dariku? Dia ada di sini atas perintah dekan. Jika kamu punya masalah dengan itu, laporkan ke dekan. Sarah mengerutkan kening melihat rentetan serangan yang dilancarkan Loran padanya. Terima kasih, Guru, katanya dengan sedikit kesal. Guru Loran mendengus tanpa suara. Baiklah, jadi mari kita mulai kelasnya. Aku punya pertanyaan, Selasang. Apa? Guru Loran balas membentak. Berhentilah mencoba menunda pelajaran lagi dan lagi. Ada apa denganmu? Ini pertama kalinya aku menyela, kata Sang sambil mengerutkan kening. 2 pertanyaan sebelumnya datang dari orang lain. Ini adalah pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Anda hari ini. Aku tidak peduli. Kamulah alasan mengapa kelas terlambat. Ajukan pertanyaanmu setelah pelajaran, teriak Guru Loran. Saya tidak tahu apakah ini bisa menunggu selama itu, kata Sang. Guru Loran mengerang keras. Baik, silakan, tanya. Bagaimana cara mencapai tahap umum? Sang bertanya. Untuk sesaat, Guru Loran memandang Sang dengan heran. Mengapa? Dengan baik, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Teriak Guru Loran. Kamu tahu betul bahwa kamu tidak seharusnya mencapai tahap umum. Aku tahu itu. Sang berteriak karena dia tidak bisa mengendalikan rasa frustrasinya lagi. Saya meminta agar saya secara khusus menghindari melakukan hal itu. Saya tidak ingin mencapai tahap umum secara tidak sengaja. Para siswa memandang dengan ekspresi kompleks ke arah Sang. Sengaja mencapai tahap umum. Mereka bekerja dengan seluruh kekuatan mereka untuk suatu hari mencapai tahap umum, tetapi Sang takut sampai di sana secara tidak sengaja. Dan apa jawaban Guru Loran? Pertanyaan itu bisa saja menunggu setelah kelas selesai. Dia menggerutu karena frustrasi. Dan bagaimana aku bisa mengetahuinya? Sang berteriak. Aku tidak tahu bagaimana mencapainya. Jadi, aku juga tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk bertanya. Di samping, Astor menghela nafas. Mengapa pelajaran Guru Loran selalu terlambat? Kenapa dia selalu harus bertengkar dengan seseorang tepat sebelum pelajaran dimulai? Babak 100, prajurit hingga jenderal. Setelah beberapa menit berdebat, Sang akhirnya mendapatkan jawabannya. Menurut penjelasan Guru Loran, untuk maju dalam tahap prajurit diperlukan prajurit untuk memperkuat berbagai bagian tubuh mereka. Manusia normal akan mencapai tahap prajurit awal hanya dengan menjadi dewasa. Kehadiran mana secara alami di sekitarnya memperkuat tubuh mereka secara alami sampai batas tertentu. Karena itu, bahkan orang dewasa paling normal pun sudah memiliki tubuh setingkat atlet profesional di muka bumi. Tentu saja, mencapai tahap prajurit awal pada usia 18 tahun sudah sangat terlambat bagi seseorang yang ingin menjadi seorang pejuang. Jika seseorang ingin menjadi seorang pejuang, mereka harus mencapai tahap prajurit awal paling lambat pada usia 14 tahun. Cara untuk mencapai tahap prajurit awal sangatlah sederhana. Pelatihan biasa, berlari ke sana kemari, mengangkat barang, memanjat barang, apa saja. Selama anak tersebut sangat aktif secara fisik, mereka akan mencapainya sejak dini. Ketika Sang bertanya apakah pelatihan berlebihan di usia muda dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, semua orang memandangnya seolah dia orang aneh. Setelah diejek beberapa kali, Sang menelan rasa frustrasinya. Sang tidak bisa disalahkan atas pertanyaannya. Lagi pula, di bumi, latihan fisik yang berlebihan pada usia muda dapat menyebabkan masalah pada perkembangan tulang. Itu juga mengapa pusat kebugaran seringkali hanya menerima anak-anak berusia 14 tahun ke atas. Tapi, rupanya, di dunia ini, hal itu tidak menjadi perhatian. Sang menduga manalah yang memungkinkan anak-anak berlatih sebanyak itu tanpa masalah apapun.
Untuk mencapai tahap prajurit awal, perlu melatih kulit dan otot seseorang. Latihan otot sudah jelas, tapi latihan kulit agak aneh di benak Sang. Namun, itu juga masuk akal. Jika otot terlalu menonjol, ekspansi yang tiba-tiba dapat merobek kulit. Kita harus ingat bahwa orang-orang di dunia ini jauh lebih kuat daripada orang-orang di bumi. Di bumi, kulit mempunyai cukup waktu untuk menghadapi pemuaian massa karena hal itu tidak terjadi dengan sangat cepat. Di dunia ini, itu adalah sebuah masalah. Selain itu, jika kulitnya tidak dilatih dengan benar, mana tidak akan bisa masuk. Bisa dibilang, skin adalah filter mana, dan pada level dasar, skin akan memblokir banyak mana untuk masuk ke dalam tubuh. Namun, semakin banyak mana yang dimiliki kulit seseorang, semakin mudah tubuh menyerap mana. Penyerapan tambahan itu sangat penting untuk mencapai level Soldier Stage selanjutnya. Sang ingat bahwa dia mengalami pendarahan yang cukup banyak di Taman Duke Warwine. Itu juga cara dia melatih kulitnya. Untuk mencapai tahap prajurit menengah, seseorang juga perlu melatih tulangnya. Setelah mencapai tahap prajurit awal, otot-otot perlahan-lahan menjadi memiliki kekuatan yang cukup untuk mematahkan tulang seseorang jika terlalu tertekan. Sekarang, bagaimana seseorang melatih tulangnya? Ada 3 metode. Cara pertama adalah dengan menelan rumput pelarut tulang atau obat yang terbuat dari rumput pelarut tulang. Sesuai dengan namanya, Bone Dissolving Grass merupakan racun yang melarutkan tulang. Di bumi, racun semacam itu akan dipandang sebagai sesuatu yang sangat kejam. Ini pada dasarnya bisa melumpuhkan seseorang selamanya. Tapi di sini, itu adalah harta karun. Dengan mana, seseorang dapat menumbuhkan kembali tulang dengan kecepatan yang cukup tinggi. Rumput pelarut tulang cukup umum, tetapi harganya masih agak mahal karena banyaknya permintaan. Namun, bukanlah masalah bagi seseorang di tahap prajurit awal untuk mendapatkan cukup uang untuk membeli rumput pelarut tulang. Sayangnya, cara itu agak menyakitkan. Tentu saja, orang kaya juga bisa membeli obat yang terbuat dari rumput pelarut tulang dan bahan pemati rasa agar pelatihannya lebih mudah ditangani. Metode pertama adalah yang paling lambat dari ketiga metode tersebut. Metode kedua adalah dengan tidak melatih tulang seseorang. Tidak melatih tulang kedengarannya tidak kondusif ketika tujuannya adalah untuk melatih tulang, namun ironisnya, hal itu benar-benar berhasil. Jika seseorang terus melatih tubuhnya, pada suatu saat, ototnya sendiri akan mematahkan tulangnya satu persatu, dan itu akan memperkuatnya. Namun, hampir tidak ada yang melakukan hal itu. Lagi pula, tidak semua tulang bisa dipatahkan oleh otot. Otot dada dan otot kepala membutuhkan banyak waktu dan latihan agar menjadi cukup kuat untuk mematahkan tulangnya masing-masing. Cara ketiga adalah yang paling sederhana. Patahkan saja tulangmu dan minum obat penyembuh. Itu sangat mudah, tetapi di satu sisi, itu juga yang paling sulit untuk dilakukan. Tidak semua orang memiliki kemauan untuk langsung mematahkan tulangnya sendiri. Itu juga sangat berbahaya. Lagi pula, jika tulang patah dengan cara yang aneh, hal itu dapat menyebabkan pendarahan internal, yang akan dengan cepat menyebabkan kematian prajurit jika mereka tidak segera menerima penyembuhan. Karena itu, hampir tidak ada yang menggunakan cara ketiga. Itu kejam dan berbahaya. Tapi tunggu, jika ini sangat berbahaya, bagaimana Sang bisa melakukannya dengan cara yang sembrono tanpa mengalami kematian? Tentu saja itu adalah tubuh prajuritnya. Pikirannya tidak mengkonsumsi mana dalam jumlah besar dibandingkan dengan orang tanpa tubuh prajurit. Selain itu, Sang selalu memenuhi penyimpanan mana secara berlebihan sebelum melukai dirinya sendiri. Orang lain menghindari penyimpanan mana mereka terlalu penuh. Lagi pula, jika mereka melakukannya, mereka akan terpaksa hampir bunuh diri tanpa ada jalan kembali. Manusia pada umumnya tidak suka berada dalam situasi di mana mereka harus melakukan sesuatu yang drastis untuk bertahan hidup, dan mereka pasti tidak suka menempatkan diri mereka dalam situasi seperti itu. Jika kemauan mereka tidak cukup kuat, mereka akan mati. Ini adalah bagaimana seseorang mencapai tahap prajurit tengah. Untuk mencapai tahap prajurit akhir, seseorang perlu melatih darahnya. Ya, darah berasal dari sumsum tulang, namun mematahkan tulang saja tidak cukup untuk memperkuat produksi dan kualitas darah. Untuk melakukan itu, seseorang perlu mengeluarkan darah banyak. Tubuh pada dasarnya harus jatuh ke dalam krisis tanpa darah. Tubuh harus berada dalam situasi di mana, jika produksi darahnya tidak ditingkatkan, ia akan mati. Setelah meningkatkan produksi darah dalam jumlah besar, dan jika itu masih belum cukup, tubuh akan beralih dari kuantitas ke kualitas, sehingga lebih sedikit darah yang membawa lebih banyak mana dan nutrisi. Ketika kedua hal tersebut telah dicapai pada tingkat yang memadai, seseorang akan mencapai tahap prajurit akhir. Kebanyakan orang mencapai level itu dengan menelan mana inhibition powder. Bubuk penghambatan mana membuat pengangkutan mana menjadi sangat sulit bagi seseorang. Jika orang normal menelan bubuk itu, mereka mungkin akan mati karena mana adalah komponen penting untuk bertahan hidup. Namun, jika prajurit tahap prajurit menengah menelannya, mereka akan kehilangan kesadaran. Tubuh akan menyadari bahwa ia tidak dapat mentransfer mana dalam jumlah yang cukup, sehingga meningkatkan produksi darah dan kualitasnya. Itu pada dasarnya adalah cara untuk melatih darah seseorang tanpa mengeluarkan darah. Tentu saja, cara lain untuk melatih darah seseorang adalah dengan mengeluarkan banyak darah. Sang mengalami pendarahan cukup banyak. Untuk mencapai tahap prajurit puncak, seseorang perlu melatih organ tubuhnya. Cara umum untuk melatih organ tubuh adalah dengan menelan beberapa jenis obat yang harganya cukup mahal.
Namun, seorang pejuang di tahap itu sudah bisa mendapatkan banyak uang. Setelah meminum obatnya, mereka hanya perlu bermeditasi dan mengumpulkan mana sementara organ mereka perlahan-lahan akan larut. Selama seseorang bermeditasi, itu tidak berbahaya, tetapi bisa berbahaya jika seseorang diganggu. Itu juga mengapa akademi melarang siswa lain mendobrak pintu siswa lain. Tentu saja, cara lain untuk mencapai level itu adalah dengan melukai organ tubuh dengan cara biasa. Cara itu sedikit lebih berbahaya dan menyakitkan. Dan yang terakhir, bagaimana seseorang mencapai alam kedua, tahap umum. Jantung, hati adalah intinya. Jantung membutuhkan lebih banyak pelatihan daripada semua organ lainnya, dan jantung juga bertindak sebagai tempat penyimpanan utama mana di dunia ini. Untuk melatih jantungnya, seseorang perlu terus-menerus melukai seluruh tubuhnya hingga membuatnya stres atau langsung melukai jantungnya sendiri, yang sangat berbahaya. Tentu saja, jika seseorang tidak ingin melakukan hal itu, mereka juga dapat menelan jenis obat yang dapat mencapai tujuan tersebut. Obat itu memiliki nama yang menurut Sang cukup lucu. Namanya obat sakit mah. Dulu ketika Soran memeriksa tubuh Sang, dia telah memeriksa seberapa jauh tepatnya Sang dalam pelatihannya. Menurut Soran, Sang sekitar 60% selesai dengan hatinya. Jika Sang ingin mencapai tahap umum, dia harus menghancurkan seluruh tubuhnya setidaknya 40 kali lagi. Selama dia menghindari melakukan hal itu, dia akan bisa tetap berada di panggung prajurit. Setelah semuanya dijelaskan kepada Sang, Guru Loran memulai pelajarannya. Dan hal pertama yang dilakukan Guru Loran adalah mengajak Sang berkelahi. Melawan siapa? Astor. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.